Saya anak petani. Kalau kita melarang orang bertanam jagung sangat keliru. Alhamdulillah saya bisa naik haji karena saya tanam jagung. Jadi kerusakan lingkungan yang ingin saya sampaikan, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini terekam di otak kita karena masifnya penanaman jagung. Ayo, mari kita melihat fakta yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Di kondisi di atas kita ini di Seketeng, di Bukit Permai, dulu tidak pernah ada banjir yang melintasi masuk pasar Seketeng setelah sekarang ini. Ayo, kenapa? Tidak ada orang tanam jagung di Bukit Permai sekarang ini. Artinya yang ingin saya sampaikan, mari kita proporsional melihat kerusakan lingkungan, bukan semata-mata karena menanam jagung, tetapi juga kearifan kita, kemauan kita untuk taat dan patuh terhadap etika lingkungan. Contoh yang paling praktis Bapak Ibu sekalian, saya mengeluh di kantor saya. Ayo coba dilihat di kantor-kantor pemerintah daerah kita sekarang ini, ada enggak bioporinya? Sebagai daerah resapan, tidak ada. Semua tanah-tanah kita yang ada di perkotaan ini sudah beton. Tapi jangan heran kalau cadangan air tanah kita terus berkurang, karena daya resap tanah kita sudah berkurang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya, ayah dan ibu saya petani, dan mungkin semua yang ada di sini lahir dari anak-anak petani. Saya naik haji karena petani, karena menanam jagung. Lillahi ta'ala, saya menanam jagung. Maka saya ingin mengatakan, jangan pernah kita mengatakan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh penanaman jagung yang masif. Sudah disampaikan oleh adik saya BJS, harus ada mapping, harus ada zonasi. Sekarang zaman canggih, pengusaha-pengusaha tidak boleh sembarang tempat membeli jagung. Itu ke depan, itu yang sedang kita siapkan Pak konsepnya. Ada areal, saya 2 hektar. 2 hektarnya titik koordinatnya di mana? Ketika 2 hektar saya bisa menghasilkan tiba-tiba 60 ton, ini nggak rasional. Artinya ada ekstensifikasi. Nah, kalau ada ekstensifikasi, dia ekstennya di mana? Titik koordinatnya di mana? Ini yang harus kita cegah. Maka ke depan selain dengan penanaman hutan kembali dengan cara tanaman produksi, ya tanaman buah-buahan pada lereng-lereng tingkat kemiringan tertentu, itu yang harus kita siapkan ke depan. Kemudian yang tidak kalah penting, pengolahan sampah ke depan kita. Saya pernah ke Korea, walaupun sebentar, 6 hari. Landscape Taman Lebi itu sama dengan dimana saya dengan almarhum Pak Haji Seni jalan subuh dengan suhu sekitar 8 derajat. Itu landscape-nya sama. Lamen teri jarum pang berangane teliti dan jangka bening, tidak ada sampah sama sekali. Ke depan Pak Bupati, kita ingin membuat piloting bagaimana sampah ini menghasilkan uang. Orang yang membuang sampah di kemudian hari dia akan mendapat uang. Itu konsepnya sudah ada, ya. Bro, ini calon dokter ini harus kita aplikasikan, tapi tidak bisa secara serentak. Kita punya sumber daya yang terbatas, tetapi dengan skala yang kecil, secara berkelanjutan, insya Allah tata kelola sampah kita akan semakin baik. Tentu juga dengan keberpihakan anggaran. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.